apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Simpan ribuan liter BBM ilegal, rumah semi permanen di Mandailing Natal ludes terbakar. 1 mobil, 3 motor, dan puluhan tabung oksigen turut hangus. DPR akhirnya menghentikan tunjangan perumahan terhitung 31 Agustus 2025. Lalu bagaimana dengan 17+8 tuntutan rakyat yang lain? Cuaca buruk dan angin kencang picu kenaikan harga ikan. Stok ikan bahkan kosong di beberapa pasar di Deli Serdang. Rumah sekaligus gudang penyimpanan BBM ilegal di Pasir Putih, Mandailing Natal kemarin pagi terbakar. Tak cuma rumah yang ludes terbakar, 1 mobil dan 3 sepeda motor pun hangus tak berbekas. Kemarin pagi, kepanikan terjadi di rumah semi permanen milik Kari Samosir dan keluarganya. Api yang tiba-tiba muncul sontak membuat warga juga berhamburan keluar rumah. Apalagi muncul beberapa kali bunyi ledakan seperti bom yang membuat warga semakin panik. Rumah ini diduga menjadi tempat penyimpanan BBM ilegal jenis solar yang digunakan untuk operasi tambang emas ilegal. Korsleting listrik di mesin pompa air diduga menjadi pemicu kebakaran. Tak cuma rumah yang ludes, 1 mobil Toyota Avanza, 3 sepeda motor dan puluhan tabung oksigen juga habis terbakar. Di lokasi juga ada 2 tabung penyimpanan solar berisi 1000 liter yang meledak dan ludes tak berbekas. Tak ada korban jiwa tetapi pemilik rumah sempat tak sadarkan diri. Telah terjadi peristiwa kebakaran 1 unit rumah, yaitu rumah milik Bapak Hari Ed Samosir yang berada di Desa Pasir Putih, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Untuk selanjutnya kami akan lakukan penyelidikan guna menemukan apa penyebab dari kebakaran. Itu saja. Polisi masih menyelidiki kebakaran yang merugikan korban hingga miliaran rupiah. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Korban sudah berjatuhan, bahkan 1 orang meninggal dunia. Tapi jalan di kawasan pendidikan Desa Serotan, Deli Serdang belum juga diperbaiki. Minimnya penerangan membuat salah satu jalan alternatif menuju Bandara Internasional Kuala Namu ini juga banyak terjadi pembegalan. Jalan berlumpur dan tergenang air hingga berlubang ini sudah jadi pemandangan sehari-hari warga jalan pendidikan Desa Serotan, Deli Serdang sejak 2 tahun terakhir. Kedalaman lubangnya sudah mencapai 25 cm hingga banyak korban yang berjatuhan. Bahkan ada yang meninggal dunia karena terbentur batu usai terjatuh dari motornya saat melintasi lubang di kawasan itu. Belum, tapi udah banyak juga korban jatuh. Ada juga yang mati 1 orang. Ya. Oh, berarti udah ada berapa korban, Pak? 1, Pak. Yang meninggal? Iya. Kalau korban luka, Pak? Kalau malam banjir gitu banyak yang jatuh, beneran rata dia. Sama air itu sama aspalnya rata. Kalau kami orang-orang sini tahu lah, oh ini yang nggak ada lubangnya bisa lah, deko-deko ya kan. Kalau yang baru-baru lewat itu pasti jatuh ya. Berarti banyak yang jatuh? Ada juga banyak Pak. Kalau malam itu Pak, gelap. Selain jadi penghubung antara Desa Batangkuis dan lintasan menuju Kota Medan, kawasan ini juga jadi alternatif menuju Bandara Internasional Kuala Namu. Terutama jika terjadi kemacetan di jalan utama Batangkuis, banyak warga yang memilih jalan ini menuju ke bandara. Sama pada pemerintah ya, moga-moga itu diaspal, jadi kan ini kan udah penduduknya padat. Oh, ini kan jalan protokol, bandara lagi tidak layak kayak gini. Kita kan bayar pajak juga, pajak itu kemana? Lampu penerangan yang minim juga jadi masalah karena kawasan ini jadi rawan begal. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Lagi-lagi cuaca buruk membuat harga ikan di Deli Serdang melonjak. Nelayan tak bisa melaut hingga membuat stok ikan pun banyak yang kosong.
Beda dengan hari-hari biasa, transaksi jual beli di pelelangan ikan di Desa Rugemuk, Pantai Labu, Deli Serdang yang biasanya riuh rendah, kini tak terdengar. Sudah sepekan ini suasananya sepi, cuaca buruk dan angin kencang yang menjadi penyebabnya. Nelayan enggan melaut karena khawatir dengan keselamatan yang ujungnya membuat harga ikan naik rata-rata 25%. Untuk ikan tamban saja yang terbilang murah, saat ini harganya merangkak naik menjadi Rp11.500 dari harga sebelumnya Rp7.500. Kurangnya stok ikan membuat sebagian toko penampung ikan mengambil ikan dari luar Deli Serdang, seperti dari Serdang Bedagai dan Belawan. Kira-kira baru seminggu inilah, seminggu. Itu disebabkan apa, Pak? Angin kencang, cuaca ekstrim lah, angin kencang, ombaknya besar kan. Kadang-kadang hujan, itu malas orang berangkat. Jadi para nelayan banyak yang nggak berangkat. Iya, Kondisinya sendiri kalau di laut tangkapan ikan sendiri seperti apa? kurang lah itu, kurang. Kadang-kadang kan dia dapat satu sampan itu kadang 100 kilo, ini maulah 5 kilo, 2 kilo. Lagipun bahan-bahan di laut itu udah kurang juga, ikannya sudah kurang di laut tuh. Kini tak cuma nelayan yang berharap cuaca bisa lebih bersahabat, para pembeli pun berharap harga ikan normal kembali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Musim hujan dan kurangnya tangkapan ikan di laut juga berdampak buruk bagi pelaku usaha ikan asin. Selain merugi 50%, pelaku usaha ikan asin di kawasan Pantai Labu, Deli Serdang juga terancam gulung tikar. Kurangnya pasokan ikan dari nelayan yang disebabkan cuaca buruk dan angin kencang di kawasan laut juga berdampak buruk bagi para pengusaha ikan asin di kawasan Dusun 4, Desa Rugemuk, Deli Serdang. Stok ikan asin yang berbahan baku ikan tamban juga menipis. Perharinya, ikan yang berhasil ditangkap hanya sebanyak 100 hingga 200 kg, padahal biasanya bisa mencapai setengah ton. Harmaina, pemilik usaha ikan asin, pusing 7 keliling. Hampir 3 pekan ini saja ia mengaku rugi hingga 50%. Jika ini terus berlanjut, ia terpaksa menutup sementara usahanya. Gak ada lapor lah, cari kerjaan yang lain lah. Berarti mengalami potensi kerugian ya, Bu? Rugi lah. Berapa persen, Bu? Biasanya kalau musim hujan ini kayaknya 50%. Gak ada lapor lah, cari kerjaan yang lain lah. Berarti mengalami potensi kerugian ya, Bu? Rugi lah. Berapa persen, Bu? Biasanya kalau musim hujan ini kayaknya 50%. Menanti cuaca kembali normal bak menanti sesuatu yang tak pasti. Para pengusaha ikan asin berharap Pemkab Deli Serdang bisa membantu nelayan agar nasibnya tak semakin terpuruk. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.